terbentang di PBL Lombok, tempat kami berkreasi dan berinovasi. Usaha pembenihan ikan biasanya terbagi menjadi beberapa tahapan atau subproses, yaitu pemilihan induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva, dan pendederan. Setiap tahapan memiliki teknik dan perlakuan khusus untuk memastikan benih ikan tumbuh dengan optimal. Salah satu tahapan penting dalam usaha pembenihan ikan adalah pendederan, yang merupakan tahapan dengan output menghasilkan benih ikan. Sehingga pendederan dikenal juga sebagai aktivitas penghubung antara larva sampai dengan benih ukuran tertentu. Karakteristik benih yang dihasilkan oleh tahapan pendederan ini yaitu benihnya lebih kuat dan adaptif terhadap lingkungan pembesaran ikan, baik itu kolam, karamba jaring apung, dan tambak. Contoh sistem pendederan ikan laut yaitu beberapa spesies ikan kerapu. Dapat teman-teman cermati dari tabel ini. Aspek teknis yang perlu diatensi pada usaha pendederan ikan adalah padat tebar. Padat tebar, bukan tebar padat ya. Padat tebar adalah jumlah ikan yang ditebar dalam wadah persatuan luas atau volume. Padat tebar di pendederan ikan ini berbeda, menyesuaikan dengan jenis ikan, ukuran ikan, dan durasi pemeliharaan. Padat tebar ikan nila berbeda dengan ikan kakap, dan seterusnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan adalah padat tebar. Kepadatan ikan yang ideal dan stok pakan mencukupi, maka pertumbuhan ikan berada dalam keadaan maksimal. Mengapa penentuan padat tebar yang ideal ini menjadi penting? Karena begini. Padat penebaran yang terlalu tinggi akan mengganggu proses fisiologi dan tingkah laku ikan terhadap ruang gerak yang pada akhirnya dapat menurunkan kondisi kesehatan dan fisiologis ikan. Sehingga nafsu makan menurun, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup juga mengalami penurunan. Sedangkan jika terlalu rendah, maka pemanfaatan ruang tidak maksimum dan produksi menurun. Produksi benih ikan yang rendah menyebabkan usaha pendederan ikan menjadi tidak menarik atau rugi. Bagaimana cara mengetahui pada tebar yang ideal? Cara yang paling simpel adalah mengacu pada pengalaman yang sudah ada. Bisa dengan referensi jurnal, video tutorial, termasuk video di channel ini. Yuk, like dan subscribe agar tidak ketinggalan interaksi dan dinamika di channel ini. Nah, sekarang contoh padat tebar untuk benih ikan laut. Kita bisa mengacu pada pengalaman teknis dari beberapa referensi. Udah banyak kok, tinggal googling aja atau silahkan komentar. Akan kami respon dengan jawaban sesuai pengalaman kami ya. Eksistensi sebuah kehidupan tentunya dipengaruhi ketersediaan pakan. Begitupun dengan eksistensi individu ikan. Dalam sebuah sistem pendederan ikan, pakan merupakan faktor penting agar benih ikan tetap hidup sampai akhir durasi pemeliharaan, atau istilah yang biasa digunakan adalah kelangsungan hidup benih ikan. Dalam usaha pendederan ikan laut, pakan yang digunakan adalah pakan alami dan pakan formula. Contoh pakan alami yang digunakan adalah fitoplankton Nanochloropsis oculata dan zooplankton Brachyonus plicatilis. Nanochloropsis oculata ini berperan sebagai pakan alami larva ikan, dan Brachyonus plicatilis atau yang lebih biasa disebut rotifer. Nanochloropsis oculata ini kaya akan nutrisi seperti karbohidrat 16%, lemak 28,3%, protein 50-55%, dan klorofil A 0,55%. Untuk benih ikan kakap, pemberian pakan alami pada larva mulai dilakukan semenjak hari ketiga setelah penetasan hingga mencapai umur 18 hari. Untuk benih ikan bawal, pemberian pakan alami pada larva mulai dilakukan semenjak hari ketiga setelah penetasan hingga mencapai umur 21 hari. Masa transisi dari pakan alami ke pakan buatan memerlukan waktu 8 hari untuk benih ikan kakap dan bawal. Masa transisi ini berarti pakan yang diberikan ke benih terdiri dari dua macam, yaitu pakan alami dan pakan formula. Setelah masa transisi selesai, maka full pakan formula diberikan dengan ukuran sesuai dengan bukaan mulut benih.
teknik pendederan ikan laut ada 3 tahapan. Pertama tahap 1 pendederan 1, tahap 2 pendederan 2, tahap 3 pendederan 3. Di mana ini kita ada di pendederan tahap 2. Biasanya umur ikan bawal ini di tahap 2 perkiraan estimasi umurnya sekitar 1 minggu. Setelah 1 minggu ikan masuk ke pendederan 3 atau tahap ketiga, di mana akhir dari pendederan yang akan kita distribusikan nantinya. Pada saat pendederan 1 perkiraan atau estimasi lama pemeliharaan sekitar 3 minggu. Pada saat 3 minggu pakan yang dibutuhkan adalah Nanochloropsis, Rotifera, pakan buatan, Love Larva 1, Love Larva 2, dan Love Larva 3. Untuk kepadatan biasanya pada saat pendederan 1 biasanya kita sekitar 8-12 ekor per liter. Kemudian setelah umur 3 minggu masuk ke pendederan 2 atau tahap 2. Untuk pakan alaminya sudah tidak digunakan lagi atau kita langsung beralih ke pakan buatan, yaitu kayu 3 dan kayu 4. Untuk lama pemeliharaan di pendederan 2 atau P2 sekitar 1 minggu. Untuk ukuran ikannya sekitar 1-2 cm. Pada tebar di pendederan 2 sekitar 1-2 ekor per liter. Selanjutnya ke pendederan 3 atau tahap 3. Pada tebar pertama yaitu 1-2 ekor per liter. Untuk pakan yang digunakan adalah pakan kayu nomor 3 dan kayu nomor 4. Selanjutnya lama pemeliharaan sekitar 1 minggu. Untuk finish atau akhir dari pendederan 3 1 inci atau 2,5-3 cm. Untuk manajemen air kita menggunakan sistem flow through atau air mengalir langsung keluar lagi. Pada pendederan kakap ada 3 tahapan juga. Yang pertama pendederan 1, pendederan 2, pendederan 3. Untuk pendederan 1 itu lama waktunya 18 hari. Untuk pada tebarnya sekitar 16-18 ekor per liter. Selanjutnya umur dari pendederan 1 sekitar 18 hari. Untuk pakan yang digunakan adalah jenis pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami berupa zooplankton yaitu Rotifera, fitoplankton berupa Nanochloropsis, dan pakan buatan Love Larva 1, Love Larva 2, Love Larva 3. Nah, untuk pergantian air pada saat umur 9 hari sekitar 5-15% sampai dengan umur sekitar 18 hari akhirnya 30% dari volume bak. Untuk ukuran panen P1 sekitar 0,8 sampai 1 cm. Pada saat pendederan 2 atau tahap 2 setelah umur ikan di P1 selama 18 hari dipindahkan ke pendederan 2 atau lama waktu yang diestimasi yang dibutuhkan di pendederan 2 sekitar 1 minggu. Untuk pada tebar di pendederan 2 3-4 ekor per liter. Untuk lama pemeliharaannya sekitar 1 minggu. Untuk pakan yang digunakan adalah kayu 3 dan kayu 4. Untuk ukuran panen sekitar 1 minggu tersebut yaitu ukuran 1,5 sampai 2 cm. Untuk pendederan 3 atau tahap 3, pendederan kakap putih, ukuran yang di awal pada tebar yaitu sekitar 1 sampai 2 ekor per liter. Ukurannya 2,5 sampai 4 cm. Untuk lama waktu yang dibutuhkan di pendederan 3 cukup lama dibandingkan ikan bawal bintang, yaitu sekitar 3 minggu. Untuk pakan yang digunakan adalah kayu 3 dan kayu 4. Untuk sistem air yaitu kita menggunakan sistem flow through atau air mengalir. Untuk ukuran panen puncaknya adalah sekitar 4 cm. Pendederan adalah sebuah fase transisi pemeliharaan benih sebelum digunakan untuk pembesaran ikan. Transisi diperlukan agar mendapatkan benih yang lebih adaptif dan kuat menghadapi kondisi lingkungan yang berbeda. Demikian halnya dengan kita. Ada kalanya kita perlu melewati fase transisi agar menjadi lebih kuat. Saat kita berada dalam masa transisi, kita merasa paling hidup. William Bridge. Sampai jumpa.